setiap 6 bulan dia harus kembali ke Abah Otong. Nah, sekarang kan Suni nanya nih, Bella, kalau kamu maunya kayak gimana? Kamu mau nyari apa? Terus Bella bilang nih, ya kalau saya mau merubah nasib. Saya ingin hidup saya banyak harta benda dan uang, ya kan? Dan bisa mencukupi kehidupan saya beserta anak saya. Terus Suni jawab, wah kalau kayak begitu kamu bisa lari ke arah pesugihan Bella. Terus Bella bilang, ah jangan Suni, saya nggak mau. Itu kayaknya terlalu berat pesugihan. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu ya. Kali ini kisahnya terjadi pada tahun 2019 dan pengirimnya itu bernama Bella dari Sumatera. Seperti biasa, tahun, nama, dan tempat telah disamarkan. Sebelum kita menyimak kisahnya sama-sama, kita lihat dulu yang satu ini. Bella itu adalah seorang single parent, seorang ibu tunggal yang mempunyai satu anak wanita. Pada tahun 2015, Bella ini menikah dengan pria pilihan orang tuanya. 1 tahun pertama, dia itu sangat baik. Kita sebut saja nih namanya Samin ya. Akan tetapi ketika Bella itu hamil, nah Samin ini memperlihatkan sifat buruknya. Sifat buruknya itu adalah suka berjudi, mabuk-mabukan, dan bahkan bermain perempuan. Setelah mengetahui bagaimana watak dan sifat asli Samin, dari sinilah awal Bella memutuskan untuk berpisah dengan Samin di tahun 2017. Nah, jadi kita mundur dulu nih sebelum ke tahun 2019. Kemudian di awal 2018 Bella mulai mencari kerja ke sana kemari sampai dia mempunyai pikiran dan hati apapun kerjaannya akan saya terima dan saya jalani. Pada Maret 2018, Bella bertemu dengan seorang wanita yang usianya kurang lebih sebaya dengan dia, yang berasal dari Jawa Timur dan dia bekerja sebagai resepsionis. Ya, kita sebut saja namanya Suni. Dan ternyata Suni itu sama seperti Bella, yaitu seorang janda. Nah kemudian Bella pun melamar kerja di hotel tempat Suni bekerja. Dan posisi Bella ini sama seperti posisi Suni, yaitu resepsionis ya. Akan tetapi Suni itu ya jelas jauh lebih dulu daripada Bella. Suni itu Bella ceritakan orangnya sangat ramah, baik, dan berparas cantik. Satu yang membuat Bella terkejut adalah dia itu suka menerima tamu laki-laki hidung belang. Nah, disinilah Bella pun mulai akhirnya mengikuti Suni. Karena Bella itu tidak mempunyai pilihan lain. Kebutuhan ekonominya sangat mendesak dan juga karena dia harus menghidupi anaknya. Ditambah lagi Bella mempunyai pegangan atau prinsip bahwa dia itu tidak mau meminta-minta kepada saudara apalagi kawan.
Jadi dia maunya usaha sendiri, semuanya sendiri untuk menghidupi dia dan anaknya. Bella ini menekuni kerjaan yang tanda kutip ini selama 1 tahun aja. Karena memang betul dari dunia yang seperti ini, kalau orang zaman sekarang itu, cewek-cewek atau wanita bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah. Meskipun cuma 1 tahun, Bella itu menggeluti dunia ini, akan tetapi selama 1 tahun itu, Bella mulai mengenal dunia supranatural. Karena Suni mengajak Bella ke gurunya yang ada di daerah Banten. Ya, kita sebut saja namanya Abah Otong ya. Akhirnya, tanpa basa-basi, pergilah Bella dari Sumatera ke Banten. Bella dan Suni pun berangkat melalui jalur darat menggunakan kendaraan umum, yaitu bus. Kenapa Bella dan Suni ini memilih bus? Karena mereka berpikir bahwa dengan memilih bus ini mereka bisa menekan ongkos supaya lebih murah. Ya biar nggak terlalu mahal gitu kan, kalau kendaraan pribadi kan mahal atau charter sewa mobil segala macam. Nah kemudian sampailah mereka di Bakahuni. Dari Bakahuni mereka menyeberang ke Merak, ya kurang lebih sekitar 2 jaman. Nah pada waktu di penyeberangan itu, Suni itu bercerita bahwa dia itu sudah dipasang susuk oleh Abah Otong. Akan tetapi syarat dari susuk ini adalah setiap 6 bulan dia harus kembali ke Abah Otong. Nah, sekarang kan Suni nanya nih, Bella, kalau kamu maunya kayak gimana? Kamu mau nyari apa? Terus Bella bilang nih, ya kalau saya mau merubah nasib. Saya ingin hidup saya banyak harta benda dan uang, ya kan? Dan bisa mencukupi kehidupan saya beserta anak saya. Terus Suni jawab, wah kalau kayak begitu kamu bisa lari ke arah pesugihan Bella. Terus Bella bilang, ah jangan Suni, saya nggak mau. Itu kayaknya terlalu berat pesugihan. Ya udahlah ya, nanti biar gimana bagusnya Abah Otong aja ngasih ke kamu. Iya Sun, aku ikut aja sama kamu sama Abah Otong. Pokoknya saya tidak mau yang namanya pesugihan dengan segala bentuknya. Akan tetapi ketika mereka sedang asik bercerita, pada suatu waktu ketika Suni ngomong tentang Abah Otong, tiba-tiba ombaknya besar. Cuman waktu itu Bella berpikir positif ya. Ah ini mungkin karena cuaca di laut lagi kurang bagus, makanya ombaknya besar. Jadi ketika lagi mereka bercerita atau ngegosip atau apapun itu tentang Abah Otong, misalnya, oh Abah Otong begini, tiba-tiba, wah ombaknya gede gitu ya, bikin kaget pokoknya. Ya setelah 2 jam itu, tidak terasa mereka pun sampai di Pelabuhan Merak. Setelah sampai di sana, Bella dan Suni turun di daerah Tangerang. Nah sesampainya di rumah Abah, Abah bertanya kepada Suni, ini siapa yang kamu bawa Suni? Suni pun menjawab, ini kawan saya bah, namanya Bella. Kemudian tanpa basa-basi pun, Abah pun langsung bertanya kepada Bella, kamu mau apa datang ke sini? Kemudian Bella pun menjawab, saya ingin hidup kaya raya bah. Oh begitu, kamu kerja di mana? Saya bareng Suni kerja di hotel sebagai resepsionis bah. Oh, terus
Terus kamu sama Suni ini sama ya, seperti menerima tamu-tamu juga ya? Iya, Bah. Oh iya, iya, iya. Baiklah, baiklah. Abah mengerti sekarang. Nah, kemudian obrolan pun berlanjut ya ke arah yang lebih serius. Abah pun langsung nih ngasih tahu. Nah, Abah ini ada beberapa opsi buat kamu nih. Kamu mau pasang susuk, pakai pelet make up, atau tali pocong perawan. Nah, dampaknya kalau susuk nanti muka kamu bisa berubah buruk. Kalau pakai make up juga sama. Akan tetapi kalau tali pocong tidak akan berdampak kalau kamu gunakannya secara baik dan benar. Nah, setelah dikasih tahu begitu, kan Bella bingung ya. Kok pakai susuk sama pelet mukanya bisa berubah jadi jelek? Malah yang pakai tali pocong perawan jadi aman-aman aja. Ya udah, tanpa berpikir panjang, Bella pun langsung memilih. Oke deh, Bah. Kalau begitu, saya memilih tali pocong perawan saja. Baik, Bella. Kalau kamu mau ambil tali pocong perawan, siapkan maharnya atau uangnya buat beli sarana dan prasarananya. Itu semua buat apa, Bah? Ya, itu semua untuk menyatukan jin penunggu. Kemudian Bella pun menjawab, kira-kira berapa tuh, Bah, maharnya atau uangnya? Ya, kamu siapkan saja, kira-kira semuanya 8 juta lah. Terus Abah nanya, sekarang bahan-bahannya mau kamu yang beli atau Abah yang beliin? Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa titip uangnya ke Abah. Bilang gitu. Ya kan Bella nggak ngerti ya kayak begitu ya. Ya Bella langsung titip aja. Ya udah, Bah. Kalau begitu saya titipkan saja uangnya ke Abah. Nah, karena memang waktu itu Bella belum ready, belum bawa uangnya, Bella izin dulu ke Abahnya nih sama Suni buat ke ATM ngambil uangnya. Kebetulan di ATM-nya Bella ada kurang lebih 10 juta. Nah, kalau nggak salah penarikan maksimal itu kan antara 7,5 sampai 10 juta ya. Nah, Bella pun menariklah 8 juta dari ATM. Kemudian mereka pun balik lagi ke tempatnya Abah dan Bella menyerahkan langsung uang 8 juta itu kepada Abah Otong. Setelah uang dikasih, ternyata ya udah lama juga ya. Akhirnya kan malam pun tiba tuh. Nah, kebetulan si Bella ini berangkat dari Lampung hari Minggu. Terus sampai di rumah Abah Otong itu Senin siang. Persiapan barang-barang sudah siap, sudah ready. Nah, malam harinya Bella itu disuruh mandi sama Abah pada waktu tepat jam 12 malam. Terus Bella kan mandi itu ya dengan peralatannya itu segala macam. Sesudah mandi, Bella pun masuk di ruangan khusus. Setelah itu, Abah Otong memberikan tali pocong perawan. Nah, Bella itu nggak tahu ya, Abah itu dapat tali pocong perawannya dari mana. Dan dia juga nggak mau iseng nanya-nanya itu, Bah dari mana dapatnya, gimana caranya, nggak mau. Yang penting itu barangnya sudah ada dan Abah memberikan. Kemudian Abah pun menjelaskan kegunaan dari tali pocong perawan itu untuk membuat badan Bella tidak terlihat. Jadi dengan cara cukup disimpan di saku celana. Singkat cerita, pagi pun tiba nih. Dan Bella dan Suni pamit pulang kepada Abah Otong. Kemudian sesampainya di Lampung, Bella pun mencoba
memakai tali pocong itu. Dia menggunakan tali pocong itu untuk mencuri di kamar-kamar tamu yang datang ke hotelnya dia. Dan tentu saja Bella menargetkan tamu-tamu yang terlihat kaya raya. Dan yang terlihat kira-kira ketika barangnya diambil mereka pun tidak merasa kehilangan. Sehingga ya mereka tidak akan melaporkannya ke pihak hotel gitu kan. Jadi misalnya mereka bawa uang 10 juta yang diambil 1 juta. Kan kalau misalnya 10 juta diambil 1 juta nggak terlalu kelihatan kan gitu kan. Atau misalnya tamunya bawa 100 juta yang diambil 10 juta atau berapa gitu. Jadi pokoknya seolah-olah itu masih utuh padahal sudah diambil. Dari tali pocong itu meraup kekayaan puluhan juta. Tapi namanya sehebat-hebat tupai meloncat, pasti nyungsep juga. Sialnya itu, Bella itu lupa kalau tali pocong perawan itu tidak bisa digunakan pada bulan Ramadan. Ya, namanya lagi bulan puasa, bulan Ramadan, kan pasti perlu ya buat belanja-belanja segala macem. Nah, jadi Bella pakai tali itu. Ya, apa mau dikata, udah terlanjur kepalang basah ya kan. Akhirnya badan Bella itu bau busuk. Karena dia telah melanggar pantangan dari tali pocong perawan itu. Selain daripada bau busuk, setiap malam Bella selalu dimimpikan didatangi oleh sesosok perempuan remaja yang minta tali pocongnya dikembalikan. Jadi dia didatangin ya, tolong kembalikan tali pocong saya, tali pocong saya, tali pocong saya gitu. Setiap malam. Dan kadang-kadang juga sosok yang datang itu pocong yang menyeramkan. Bella pun menceritakan hal ini kepada Suni. Dan Suni pun, Bella lihat, Suni, kok wajah kamu kok jadi, mohon maaf, jadi buruk ya, jadi jelek ya. Perasaan muka kamu tuh glowing banget, mantep banget, cantik banget gitu. Terus Suni pun begitu ngeliat ke kaca, oh iya bener ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku, badan aku bau busuk dan tiap malam selalu didatengin sama pocong, sama arwah dari yang punya tali pocong perawan ini. Nah akhirnya setelah berdiskusi, Bella dan Suni pun memutuskan untuk balik lagi ke Abah Otong dan melepas semua apa yang sudah diberikan Abah Otong kepada mereka, seperti misalnya susuk sama tali pocong perawan, karena mereka sudah tidak mau lagi menjalankan hal-hal yang seperti itu. Mereka mau bekerja seperti apa adanya, apalagi mereka ingin tobat di bulan Ramadan. Ya itulah teman kakak, kisah yang dikirimkan oleh Bella. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah bekerjalah dengan baik tanpa harus menghalalkan segala cara. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah dan yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.